Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Lutfi yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan berdiskusi dan membahas soal tentang materi transformasi geometri. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Fatimah Aulia Adilah dengan nomor urut 13, Muhammad Rafin Jenidang dengan nomor urut 26, Noni Rizka dengan nomor urut 29, Rafael Ahmad Fauzi dengan nomor urut 31, dan Rahmat Mulki Nasution dengan nomor urut 33. Pada subbab kali ini kami akan membahas tentang translasi atau pergeseran dan refleksi atau pencerminan. Yang pertama kita masuk ke materi translasi terlebih dahulu. Translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Titik A, X, Y ditranslasikan oleh TAB menghasilkan bayangan A aksen, E aksen, Y aksen ditulis dengan AX, Y ditranslasikan oleh AB menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Maka bentuk matriksnya yaitu X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Nah, untuk menambah pemahaman teman-teman tentang materi translasi, kita akan membahas salah satu contoh soal. Di sini ada soal yaitu tentukan hasil bayangan titik A 3,5 oleh translasi T min 2, 4. Nah, koordinat titik A 3,5 ini akan ditranslasikan oleh T min 2, 4. Maka caranya yaitu X aksen Y aksen sama dengan kita masukkan rumusnya yaitu XY plus AB. Maka X-nya yaitu 3 dan Y-nya 5. Ditambah A-nya yaitu min 2 dan B-nya yaitu 4. Maka kita tambahkan 3 ditambah min 2 sama dengan 1 dan 5 ditambah 4 yaitu 9. Jadi koordinat bayangan titik A adalah A aksen 1,9. Untuk pembahasan refleksi akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih Fatimah, saya akan melanjutkan dalam pembahasan. Pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Refleksi disimbolkan dengan MA dengan A merupakan sumbu cermin. Sifat-sifat refleksi yaitu 1. Jarak dari titik A asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. 2. Garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. 3. Garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan titik-titik bayangan akan saling sejajar. Jenis-jenis refleksi. Refleksi terhadap sumbu X. Pada gambar yang sudah disediakan, kita dapat melihat bahwa segitiga A aksen, B aksen, C aksen merupakan hasil bayangan dari segitiga ABC telah dicerminkan terhadap sumbu X pada koordinat kartesius. Berdasarkan pengamatan pada gambar, dapat disimpulkan itu jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan A aksen X min Y. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Ditulis dengan A, X, Y direfleksikan oleh MX menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Atau dalam bentuk matriks dapat kita sebut menjadi X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan XY. Contoh soal pertama. Jika titik B 2,5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan titik B adalah, langsung ke pembahasan, B 2,5 direfleksikan oleh MX menjadi B aksen, X aksen, Y aksen. Jika dibentuk dalam matriks, maka akan menjadi
X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1, lalu dimasukkan nilai 2,5 menjadi 25. Lalu kita kalikan menggunakan perkalian matriks. Nah, perkalian matriks ini kita gunakan dengan cara baris 1 dikalikan dengan kolom 1, lalu baris 2 dikalikan dengan kolom 2. Tapi jika matriks yang kedua tidak memiliki kolom kedua, maka bisa dikalikan juga dengan kolom 1. Jadi baris 2 dikalikan dengan kolom 1. Lalu akan menjadi 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 5, yaitu menjadi 2. Lalu 0 dikali 2 ditambah min 1 kali 5, yaitu min 5. Jadi bayangan titik B adalah B aksen 2, min 5. Pada gambar di atas, kita dapat melihat bahwa persegi P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen merupakan hasil bayangan persegi PQRS setelah dicerminkan terhadap sumbu Y pada koordinat kartesius. Berdasarkan pengamatan gambar tersebut dapat disimpulkan jika titik A, Y, A, X, Y, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan bayangan A aksen min X, Y. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan A, X, Y refleksi oleh MY menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Bentuk matriksnya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikali X, Y. Contoh soal. Jika titik A min 4, min 3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan titik A adalah, langsung ke pembahasannya, yaitu A min 4, min 3 refleksi MY menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Bentuk matriksnya yaitu X aksen, Y aksen adalah min 1, 0, 0, 1 dikalikan min 4, min 3 menjadi X aksen, Y aksen yaitu 4, min 3. Jadi bayangan titik A adalah A aksen 4, min 3. Pada gambar tersebut bahwa segitiga A aksen, B aksen, C aksen merupakan bayangan dari segitiga ABCD setelah dicerminkan terhadap titik asal 0 yaitu 0,0 segitiga D aksen, E aksen, F aksen merupakan hasil bayangan segitiga DEF setelah dicerminkan terhadap titik asal 0,0. Berdasarkan pengamatan gambar tersebut, dapat disimpulkan jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik asal 0, 0,0, maka akan menghasilkan bayangan A aksen min X, min Y. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik asal 0, 0,0 menghasilkan bayangan A aksen yaitu X aksen, Y aksen ditulis dengan A, X, Y refleks M 0,0 menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Bentuk matriksnya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1 dikalikan X, Y.
Contoh soalnya, jika titik A min 4, min 3 dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka bayangan titik A adalah, pembahasannya, A min 4, min 3 refleks M 0,0 menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Bentuk matriksnya yaitu X aksen, Y aksen menjadi min 1, 0, 0, min 1 dikalikan min 4, min 3 menjadi X aksen, Y aksen adalah 4, 3. Jadi bayangan titik A adalah A aksen 4,3. Pada gambar ini kita dapat melihat bahwa segitiga A aksen, B aksen, C aksen merupakan bayangan dari segitiga ABC setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Berdasarkan pengamatan gambar tersebut dapat disimpulkan jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan bayangan A aksen Y, X. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan A, X, Y direfleksikan MY sama dengan X. A aksen, X aksen, Y aksen dijadikan bentuk matriks X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikali XY. Contoh soal. Jika titik P min 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan titik P adalah kita langsung saja ke pembahasannya. P min 5,4 direfleksikan oleh MY sama dengan X. P aksen, X aksen, Y aksen dijadikan bentuk matriks X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikali min 5, 4. Dan kemudian menjadi X aksen, Y aksen sama dengan 4, min 5. Jadi bayangan titik P adalah P aksen 4, min 5. Hari ini kita dapat melihat bahwa segitiga A aksen, B aksen, C aksen merupakan bayangan dari segitiga ABC setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Berdasarkan pengamatan gambar tersebut dapat disimpulkan jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka akan menghasilkan bayangan A aksen min Y, min X. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan A, X, Y direfleksikan oleh MY sama dengan min X, A aksen, X aksen, Y aksen, dan dijadikan bentuk matriks X aksen, Y aksen sama dengan 0, min 1, min 1, 0 dikali XY. Contoh soal. Jika titik P min 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangan titik P adalah P min 5,4 direfleksikan oleh MY sama dengan min X menjadi P aksen, X aksen, Y aksen. Dan setelah itu dilakukan bentuk matriks yaitu X aksen, Y aksen sama dengan 0, min 1, min 1, 0 dikali min 5, 4. Lalu menjadi X aksen,
Y aksen sama dengan min 4, 5. Jadi bayangan titik P adalah P aksen min 4,5. Refleksi terhadap garis X sama dengan H. Pada gambar ini, kita dapat melihat bahwa segi 4 X aksen, Y aksen, Y aksen, dan Z aksen merupakan hasil pencerminan dari segi 4 X, Y, Y, dan Z setelah direfleksikan terhadap garis X sama dengan H. Berdasarkan pengamatan gambar tersebut, dapat disimpulkan jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka akan menghasilkan bayangan A aksen 2H min X, Y. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan A, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Jika diubah dalam bentuk matriks, maka menjadi X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan matriks X dan Y ditambah matriks 2H dan 0. Contoh soal. Jika titik P 5,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka bayangan titik P adalah pembahasannya P 5,2 direfleksikan terhadap X sama dengan 2 menghasilkan P aksen, X aksen, Y aksen. Sehingga dalam bentuk matriks X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan matriks X, Y ditambah dengan matriks 2H dan 0. Sehingga menghasilkan matriks min 1, 0, 0, 1 dikalikan matriks 5 dan 2 ditambah matriks 2 kali 2 dan 0, sehingga terjadi penjumlahan matriks yaitu matriks min 5 dan 2 ditambahkan dengan matriks 4 dan 0 yang menghasilkan X aksen dan Y aksen menjadi min 1,2. Jadi bayangan titik P adalah P aksen min 1,2. Refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Pada gambar ini kita dapat melihat bahwa segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen merupakan hasil pencerminan dari segitiga PQR setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K. Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka akan menghasilkan bayangan A aksen X, 2K min Y. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan A, X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan K, sama dengan A aksen, X aksen, Y aksen. Diubah dalam bentuk matriks X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan X dan Y ditambah 0 dan 2K. Contoh soal. Jika titik P 5,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, maka bayangan titik P adalah pembahasannya P 5,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2 menghasilkan P aksen, X aksen, Y aksen. Menghasilkan matriks X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan matriks X dan Y ditambah matriks 0 dan 2K. Menghasilkan matriks 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan matriks 5 dan 2 ditambah matriks 0 dan 2 dikali 2. Sehingga terjadi perjumlahan matriks yaitu matriks 5 dan min 2 ditambah 0 dan 4. Sehingga akan menghasilkan X aksen, Y aksen sama dengan 5 dan 2. Jadi bayangan titik P adalah P aksen 5,2. Sekian pembahasan diskusi transformasi geometri dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.